Selamat datang, para penjelajah dunia gaib. Hari ini, kita akan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik legenda Pulau Jawa. Sambutlah dengan penuh keberanian, 9 ratu gaib yang akan membawa kita dalam perjalanan yang tak terlupakan. Bersiaplah untuk menyaksikan kekuatan luar biasa dan ketegangan yang mengguncang hati. Jangan lewatkan petualangan ini, karena di sini, mitos menjadi nyata dan keajaiban menanti untuk diungkap. Saksikanlah 9 ratu gaib di Pulau Jawa. Berikut ini adalah 9 ratu gaib yang ada di Pulau Jawa. Termasuk sosok Nyi Roro Kidul. Namun sosok Nyi Roro Kidul disebut-sebut sebagai salah satu makhluk gaib yang paling sakti. Namun hal ini belum tentu benar, karena ternyata dia bukanlah satu-satunya sosok ratu gaib yang memiliki kesaktian di Pulau Jawa. Bahwa dijelaskan pula terdapat 9 ratu gaib yang juga punya kesaktian yang menyamai Ratu Nyi Roro Kidul, yang dianggap sebagai penguasa pantai selatan Pulau Jawa. Nini Pelet dikenal menguasai ilmu pemikat tinggi jaran goyang, yang akhirnya digunakan untuk menaklukkan para raja Jawa. Nini Pelet adalah tokoh yang merebut kitab mantra asmara ciptaan tokoh sakti bernama Ki Buyut Manguntapa. Salah satu isi dari ajian dalam kitab tersebut adalah ilmu jaran goyang yang dikenal ampuh memikat hati lawan jenis. Uniknya, ilmu itu sampai kini masih dipelajari oleh kebanyakan orang, terutama oleh paranormal. Sementara itu, Ki Buyut Manguntapa, si pencipta ilmu jaran goyang, meninggal dan dimakamkan di Desa Mangunjaya, Blok Karangjaya, Indramayu, Jawa Barat. Nyai Gadung Melati, tokoh ini menurut kepercayaan Jawa memiliki tugas memelihara kehijauan tanaman Merapi. Selain Nyai Gadung Melati, di puncak Merapi juga dipercaya ada sebuah keraton yang mirip dengan Keraton Mataram, sehingga ada yang mengatur hierarki pemerintahan. Keraton Merapi itu menurut kepercayaan masyarakat setempat diperintah oleh kakak beradik yaitu Empu Rama dan Empu Permadi. Dia yang menjaga kehijauan Merapi dan membawa energi positif bagi manusia yang tinggal di sekitar lereng Merapi. Berasal dari bangsa halus dewa, dipercaya bahwa Dewi Sri merupakan dewi kesuburan yang menjaga hasil bumi, pertanian, kelahiran dan kehidupan manusia. Calonarang memiliki nama asli Dayu Datu dari Desa Girah, desa di pesisir wilayah Kerajaan Kediri. Calonarang berstatus janda sehingga disebut Randa Nateng Girah. Randa artinya janda dan Nateng berarti penguasa. Randa Nateng Girah berarti janda penguasa desa Girah. Dalam mitologi Bali, Randa adalah ratu para Lea. Calonarang memiliki anak perempuan yang bernama Ratna Manggali. Namun, tidak ada satupun laki-laki yang melamar putrinya. Nyi Blorong adalah sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas, dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul dan sering dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Blorong tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong mencapai puncaknya. Tetapi saat bulan mengecil, ia akan kembali ke wujudnya yang semula yaitu ular raksasa. Serat Centini menyebutkan bahwa Nyi Blorong yang cantik adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Ia dinikahkan dengan Jaka Linglung setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih penjelmaan Prabu Dwatacengka. Nama aslinya adalah Dewi Rara Kuning.
menjaga kelestariannya. Dewi Lanjar dipercaya sebagai sosok dengan kekuatan untuk menjaga kehidupan mikrokosmos dan makrokosmos. Bukan hanya itu, sosok Dewi Lanjar pun diyakini memiliki sejarah panjang. Dalam kepercayaan masyarakat Islam, Dewi Lanjar bahkan mendapat gelar hajah. Melansir situs warisan budaya Kemdikbud, keberadaan Dewi Lanjar dipercaya mendatangkan berkah. Tidak sedikit masyarakat yang datang ke pantai untuk ngalap berkah. Mudah, pesugihan atau cara tradisional menuju satu keinginan, baik rezeki secara material ataupun non-material. Ada yang dengan bertapa, menginap berhari-hari atau sekadar berdoa. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul, meskipun dalam kepercayaan Kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. 1. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi, selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Jawa. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Rara Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15 berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-18. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta terkadang tsunami, kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan. Tidak banyak yang tahu tentang kisah Nyi Lodaya. Nama aslinya ialah Nyi Mas Fatimah Lodaya. Ia sempat bertarung melawan Nyi Roro Kidul untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Menurut kepercayaan Jawa, ia merupakan pasangan spiritual para raja dari Mataram hingga para raja keturunannya di Surakarta dan Jogja, dimulai dari Panembahan Senapati. Namun, kini ia dipandang sebagai ibu spiritual para sesehunan Surakarta maupun Sultan Jogja. Kedudukannya berhubungan dengan hutan Krendawahana dalam pewayangan disebut Alas Setra Gandamait dan Dalmagoring Kahyangan, atau tempat tinggal bersemayam berstananya Batari Durga Permuni. Karaton Surakarta menyebutnya sebagai Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari atau Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kencono Hadisari. 2. Ia dipercaya mampu untuk berubah wujud menjadi mak lampir beberapa kali dalam sehari. 3. Sultan Hamengkubuwana IX menggambarkan pengalaman pertemuan spiritualnya dengan sang ratu. Ia dapat berubah wujud dan penampilan sebagai seorang wanita muda biasanya pada saat bulan purnama, dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. 4. Babat Dipanegara menceritakan kedatangan Ratu Kidul selalu didahului pancaran sebesar sinar. Terima kasih telah menyaksikan petualangan menakjubkan kita di Pulau Jawa bersama 9 Ratu Gaib. Semoga perjalanan ini telah memberi Anda keajaiban dan kagum yang tak terlupakan. Jangan lupa untuk terus menjaga rasa ingin tahu dan semangat penjelajahan dalam diri Anda. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya, dan ingatlah, dunia gaib selalu menyimpan misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Tetaplah berani, tetaplah penjelajah sejati. Sampai jumpa, bye-bye. Jangan lupa support channel ini ya guys, terima kasih, sampai jumpa.